Bapa yang baik, kalau pada hari ini Tuhan, kami juga mau beribadah kepada Tuhan. Kami masuk di dalam tahun 2024 ini yang seharusnya kami sudah mengalami perubahan demi perubahan ketika kami memproklamirkan diri kami menjadi seorang Kristen sebagai pengikut Kristus. Oleh karena itu, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menegur kami, merefleksikan kami kembali, sehingga ke depan kami harus sungguh-sungguh berubah oleh pembaharuan akal budi kami. Dan bukan hanya berubah oleh karena pengetahuan kami, bukan hanya berubah oleh karena sifat dan karakter kami yang berubah, tetapi terlebih lagi pembaharuan akal budi kami yang berubah, sehingga kelakuan-kelakuan kami yang berubah bukan bersifat sementara Tuhan. Bukan hanya 1 bulan kami berubah, bukan hanya setengah tahun kami berubah, tetapi kami berubah selama-lamanya sampai Kristus datang menjemput kami di awan-awan kemuliaan. Terima kasih Bapa yang baik. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan-Mu yang selalu baru. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan perkataan hamba-Mu lagi, tetapi perkataan kuasa Roh Kudus-Mu yang boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan semata-mata hanyalah perkataan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami siap untuk diubah nilai-nilai kesementaraan kami menjadi nilai kekekalan, sehingga nilai kekekalan ini boleh terus ada di dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya dan siap untuk diubahkan, kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjutkan serial khotbah kita yang kedua, yaitu tentang pembaharuan budi ya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di dalam pengumuman di Warta itu jelas kita sedang belajar tentang beberapa hal, empat serial tentang perubahan, pembaharuan budi, akal budi. Dan hari ini kita masuk serial kedua, yaitu tentang jalan menuju pertumbuhan rohani atau jalan menuju perubahan atau pembaharuan. Oleh karena itu, mari kita buka Injil yang sama, kitab Roma yang sama pada pasal yang ke-12, ayat yang kedua saja. Seperti kemarin, kita bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Kita baca bersama-sama ayat yang kedua ini. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita baca yuk sekali lagi supaya kita mantap nih. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan memberkati, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat bahwa Tuhan menginginkan pada jemaat di Roma dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Padahal kita hidup di dalam dunia. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, ini seringkali tidak dimengerti oleh kita semua, Bapak Ibu Saudara. Kita seringkali mengasumsikan bahwa perubahan itu terjadi ketika kita kelihatannya sudah berubah. Kelihatannya dalam tindakan kita sudah mulai berubah. Tetapi sesungguhnya perubahan itu adalah bukan perubahan yang hakiki. Perubahan itu adalah sifatnya hanya sementara. Kalau mungkin di tahun 2023 masuk ke 2024 kita seakan-akan berubah. Rajin kita datang ke gereja, mungkin kita rajin baca Alkitab, kita rajin berdoa, kita rajin menyapa jemaat, kita rajin tersenyum.
Tapi itu belum tentu merupakan suatu perubahan yang hakiki yang menuju pertumbuhan rohani. Kenapa saya katakan demikian? Sebab kalau kita perhatikan baik-baik, kita ngomong jujur sejujur-jujurnya di dalam kehidupan kita, dan kita bicara dengan nurani kita melihat bahwa banyak sekali perubahan yang terjadi yang tiba-tiba kita kembali ke jalan yang sama. Iya apa iya Bapak Ibu Saudara? Coba kita misalkan saja, gampangnya kita misalkan saja. Mungkin kita berusaha nih mati-matian untuk membaca Alkitab. Kita punya komitmen dalam hati kita berjanji sama Tuhan, Tuhan saya akan baca Alkitab setiap hari 1 kali dulu deh. Atau mungkin 2 kali kalau bisa. Tapi tiba-tiba di bulan ketiga, wah udah mulai males. Di bulan keempat mulain 2 hari sekali. Di bulan kelima mulain juga mungkin seminggu sekali baca Alkitabnya. Dan lama-lama hilang. Bapak Ibu Saudara pernah merasakan hal itu nggak? Mengapa itu terjadi? Itu karena memang saudara belum berubah. Masih seperti yang dulu. Belum berubah. Ya, belum berubah. Kenapa saudara? Karena misalnya saudara rajin nonton video-video yang tidak baik, ya. Terus tiba-tiba saudara punya komitmen, pokoknya di tahun 2024 saya nggak akan baca lagi, nggak akan nonton lagi video-video seperti itu. Tapi kenyataannya saudara hanya kuat 1 bulan, 6 bulan, mungkin setahun saudara kuat tahan. Tapi di tahun berikutnya lagi saudara lebih gila lagi nonton. Mungkin sehari bisa 12 jam nonton video tersebut. Apakah itu tandanya kita berubah? No. Kita hanya berusaha mengekang hati kita. Kita hanya berusaha mengekang perasaan kita supaya kita seakan-akan berubah. Orang lain melihat kita seakan-akan berubah, tapi belum berubah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kalau kita melihat memang seringkali ada satu hal yang membeku di dalam hati kita. Apa Bapak Ibu Saudara? Membeku. Kita punya perasaan, kita punya pola, kita punya pikiran itu seperti frozen. Seperti kalau kita menaruh ayam, menaruh daging di dalam frozen itu membeku. Ya apa ya Bapak Ibu Saudara? Membeku. Kalau saudara perhatikan di dalam dunia ini ada 2 kutub yang saling berlawanan. Satu kutub utara dan satu kutub selatan. Kutub utara dinamakan Arktika. Bukan Tika ya, Arktika. Itu kutub utara. Nah, kutub selatan dinamakan apa? Antartika. Kenapa dua-duanya ini dibedakan? Karena satu ada beruang, satu tidak ada beruang. Di kutub utara ada beruang, makanya dinamakan Arktika. Itu artinya ada beruang, ada binatang beruang di dalam kutub utara. Sedangkan Antartika itu menandakan tidak ada beruang di dalam kutub selatan. Yang ada di kutub selatan binatang apa saudara? Ada yang tahu? Penguin yang jalannya kayak ini, ya kan? Nah itu cuma satu-satunya hewan yang hidup di kutub selatan. Di kutub utara hanya ada beberapa hewan yang hidup, termasuk beruang. Ada juga beberapa serigala. Nah, kenapa demikian? Karena beruang masih bisa hidup di bawah minus 30 derajat atau paling maksimum 36 derajat. Itu di kutub di kutub Arktika di utara. Sedangkan di selatan dia tidak bisa hidup. Kenapa? Sebab minus 60 derajat. Jadi kalau saudara bawa air seperti ini ke kutub selatan, saudara baru masuk ke kutub selatan, nggak nyampe 5 menit udah jadi es. Di kutub utara juga sama, ya. Jadi maaf kata, kalau saudara ke sana, mungkin saudara nggak bisa buang air kecil, karena kandung kemih saudara tiba-tiba membeku. Nggak bisa saudara buang air kecil di sana, terus terang. Begitu dinginnya, minus 36 derajat. Yang satu lagi minus berapa tadi saya bilang? 60 derajat. Hanya penguin, hewan yang bisa hidup. Kalau saudara mau coba-coba, mungkin Deborah mau tes di sana, bisa hidup nggak gitu kan? Wah saya kan hebat Pak, coba tes aja. Paling nggak lama kemudian game saudara. Karena saking dinginnya, saking frozennya di sana. Nah, saya ingin mengatakan hal ini ada 2 kutub yang memang berbeda. Yang satu masih bisa hidup, beberapa hewan, yang satu nggak bisa hidup lagi. Demikian juga dengan keadaan kondisi kehidupan kita yang istilahnya pembaharuan kita itu seringkali frozen, seringkali membeku. Sehingga untuk mencairkan itu tidak main-main saudara.
Karena kenapa? Pembukuan itu mungkin bukan hanya terjadi 1 tahun, 2 tahun di dalam kehidupan kekristenan kita. Mungkin kita sudah membeku puluhan tahun. Atau mungkin kita sudah membeku 10 tahun, 20, 30 yang kita nggak tahu. Nah saudara, dan saudara ingin menikmati mujizat Tuhan yang tiba-tiba satu kali saudara ke gereja, misalnya ke gereja A yang menggembar-gemborkan mujizat. Tiba-tiba saudara punya impian sekali ke gereja, es itu langsung cair, beras semua. Saya dipulihkan, saya dilepaskan, dahsyat Tuhan. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Nggak mungkin hal itu bisa terjadi. Karena Tuhan juga tidak pernah mau bekerja secara tiba-tiba. Tuhan tidak pernah bekerja secara tiba-tiba. Dia bekerja melalui proses. Dia menjadikan bumi ini saja, dia proses selama 6 hari, 7 hari baru kita diminta untuk beristirahat, saudara. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya kita bisa menuju perbaikan tembok frozen es yang sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, sehingga kita sering kali gagal untuk kita bisa mengalami perubahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sering kali gagal di titik awal kita baik, di titik awal kita luar biasa, tapi tiba-tiba kita kehilangan motivasi, tiba-tiba kita merasa kehilangan semangat kita, tiba-tiba kita merasa untuk mencoba lagi, terus kita katakan sama Tuhan, Tuhan, aku nggak sanggup, Tuhan, aku menyerah untuk berubah, Tuhan. Kenapa? Lingkaran setan ini terus berputar di tempat yang sama, dan kita sudah pelajari ini. Dan kita sudah melihat ini, bagaimana caranya kita membangun tubuh Kristus yang mungkin pada awalnya kita sudah dikhotbahkan oleh beberapa pendeta, bahkan mungkin puluhan pendeta, harus punya kasih. Kita waktu dikhotbahkan seperti itu, nggak lama kemudian kita bisa mengasihi orang, kita bisa mengasihi orang, kita bisa memberikan orang berkat, kita bisa aktif kembali bayar perpuluhan, kita bisa aktif lagi melakukan segala sesuatu. Karena apa? Karena dikhotbahkan, ada khotbah yang seperti itu dan merasa bahwa kita sudah berubah. Hati-hati ini Bapak Ibu Saudara. Frozen atau pembekuan ini tidak bisa sesingkat-singkatnya seperti itu. Yang bisa kita lakukan sesegera mungkin. Nah, kunci pertumbuhan rohani, kunci kita bisa frozen dan pembekuan di dalam iman kita ini bisa berubah, itu hanya satu. Makanya Alkitab dengan tegas, dan seringkali orang tidak pernah membaca ini secara sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Termasuk hamba Tuhan. Nggak pernah ini membaca sungguh-sungguh. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang direfleksikan oleh semua hamba Tuhan, yang mungkin termasuk saya, itu adalah oke, kalau kita sudah berubah, maka aku sudah tidak seperti yang dulu. Ada amin saudara? Salah satu contoh lagi misalnya. Orang yang dulunya merokok, berusaha mati-matian, punya komitmen dalam diri kita. Aduh, aku nggak mau merokok lagi. Aku nggak mau merokok lagi. Aku nggak mau merokok lagi. Mungkin setengah tahun lewat, setahun lewat, 2 tahun lewat, tiba-tiba dia merokok lagi. Kan ada banyak orang yang seperti itu. Mungkin ada 5 tahun dia berusaha mengekang, tapi tiba-tiba kembalilah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kenapa itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Nah, itu bukan semata-mata kita berubah karena pengetahuan, bukan. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara. Misalnya begini, oke, kita tahu ternyata hari-hari ini, kalau mungkin zaman dulu tahun 40, tahun 60, tahun 80, kita nggak tahu tuh Pak, kalau merokok itu menyebabkan kanker. Sekarang kita tahu Pak, kalau merokok itu menyebabkan kita kanker. Nah, seakan-akan kita berubah oleh pengetahuan. No, kita nggak bisa berubah oleh pengetahuan. Pengetahuan yang menakut-nakuti kita, yang mewarning kita, itu nggak bisa membuat kita berubah. Hati-hati nih Bapak Ibu Saudara. Misalnya satu lagi, hati-hati ya, kamu kalau berbuat dosa terus, walaupun itu benar, kamu berbuat dosa terus, berzina, berjudi, membunuh, nanti kamu ujung-ujungnya masuk apa? Masuk surga, masuk neraka. Nah, seakan-akan kan kita, waduh, iya ya, benar juga ya. Itu pengetahuan, itu bukan perubahan berdasarkan Alkitab. Itu hanya baru pengetahuan kita semata-mata. Karena itu sekali lagi, saya mau ingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga, baru setelah kita berubah, kita bisa dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara,
pasal 1 sampai pasal 11 di kitab Roma itu bicara tentang Allah yang mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Tetapi di pasal ke-12 dan seterusnya sampai akhir kitab itu berbicara tentang apa yang perlu kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, secara singkat saya mau gambarkan, berubah oleh pembaharuan budi ini adalah sesuatu hal yang sangat krusial. Memang ayat ini dalam bentuk pasif, tetapi pasif di dalam keaktifan dia untuk merubah segala sesuatu. Nah, pembaharuan akal budi, saya mulai ya, dimulai berubah itu dengan adanya perubahan dalam pikiran kita. Jadi ini baru satu step, saudara. Kalau kita bisa berubah dalam pikiran kita, itu baru kita nanti the next step adalah kita baru bisa berubah di dalam pembaharuan akal budi. Jadi pikiran itu bukan akal budi, ya. Amin, saudara. Pikiran itu bukan akal budi. Orang, pendeta, hamba Tuhan selalu menyangka bahwa akal budi ini adalah pikiran kita. No, bukan. Pikiran dan akal budi ini berbeda. Dan ingin saya katakan bahwa kita tidak boleh punya target tertentu di dalam kita merubah segala sesuatu. Mungkin dulu kita menargetkan nih, misalnya, dulu saya nggak pernah ke gereja, sekarang minimal saya ke gereja setiap seminggu sekali atau 1 bulan 2 kali. Itu berarti saudara punya target. Dulu saya merokok, kan seringkali orang yang mau merubah merokok, dulu saya merokok 1 hari 10 bungkus, tiba-tiba menjadi 1 bungkus. Saya punya target, nanti tiba-tiba terus lama-lama rokoknya hilang, jadi 1 batang jadi hilang. Iya apa ya? Itu kan yang sering kali yang ada di dalam pikiran kita berdasarkan pengetahuan. Yang namanya perubahan itu tidak mempunyai target, saudara. Nanti kita baru mengerti kenapa ya perubahan itu kalau pakai target kok gagal. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Sering kali saudara punya target, ya, yang tahun lalu saudara punya kelakuan buruk A sampai Z. Tiba-tiba saudara mau berubah di kelakuan yang baru ini, di tahun yang baru ini, dari A sampai Z. Tetapi setelah nanti di akhir tahun 2024, saudara refer lagi, lihat lagi, iya ya saya nggak berubah, atau mungkin hanya berubah sedikit sekali. Jadi artinya apa? Es batu, frozen yang membeku dalam hidupmu, itu hanya mencair sedikit sekali. Dan hampir tidak ada artinya. Sebagian besar bongkahan es itu masih frozen di dalam kelakuanmu, masih frozen, masih tidak berubah, masih membeku di dalam kehidupanmu, tidak cair sama sekali tidak cair. Ngerti ya? Halo, udah mulai ngerti ya? Apalagi ini, waduh, bahaya sekali ini bagi pasangan muda yang mau menikah. Ini bahaya sekali, berbahaya sekali. Karena apa, saudara? Benak, pikiran, akal budi itu nggak berubah. Saya mau katakan nih, makanya kita semakin dalam lagi nih. Nah, berarti yang pertama pikiran kita itu harus dirubah dulu. Saya mau tanya sama kita semua. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang mau menyeberang jalan, nyebranglah dari sini ke seberang jalan. Kira-kira saudara pikir dulu nggak nyebrang? Atau saudara main nyebrang aja gitu kan? Mikir dulu nggak? Apa yang saudara pikir? Ada motor lewat, ada mobil lewat, ada sepeda lewat. Kalau saudara nggak mikir, tiba-tiba saudara nyebrang, gimana kira-kira? Game ya, pulang kita. Kita harus apa tuh? Pikir dulu, barunya nyebrang. Nah, saudara, kita sering kali nggak berpikir dulu, tapi nyebrang dulu, baru mikir. Begitu yang kita sering nih, ya kan? Yang bukan nyebrangnya, saudara, tetapi yang sering kali kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita nggak berubah. Tindakan kita nggak akan ada berubah, saudara. Karena itu, akal budi kita bisa berubah karena perubahan pikiran. Nah, sekarang kita masuk lagi kan lebih detail lagi nih. Perubahan akal budi atau pembaruan akal budi itu tidak sama dengan pembaharuan pengetahuan. Beda. Jadi saudara, saya mau ajak hari ini supaya saudara benar-benar mengerti, clear, kenapa saudara harus tetap mengandalkan ini di atas segala-galanya. Bukan mengandalkan pengetahuan. Nanti kita mau lihat. Ya, coba saya ingin kita melihat satu hal saja. Bapak Ibu Saudara tahu kalau menggunakan HP secara terus-menerus, menonton film secara terus-menerus, itu baik atau tidak baik bagi kita? Kenapa? Karena ada pengetahuan. Pengetahuan dari mana? Dari majalah, dari koran, dari Google, ya kan? Ada orang yang mencontohkan, ya kan? Bahkan ada anekdot yang satu keluarga lagi makan, si bapak lagi
main gadget, anaknya empat-empatnya main gadget semua. Ibunya tahu nggak bawa apa, saudara? Dia bawa satu panci, dia taruh, isinya apa, saudara? Kabel, charger semua, dibagiin satu-satu tuh ke piringnya, supaya membuat mereka berubah kan. Nah, itu kan pengetahuan yang membuat kita mengerti, waduh kalau main gadget terus bahaya nih. Ya apa ya Bapak Ibu Saudara? Tiap hari kita main gadget, di gereja kita main gadget, bahaya. Tapi lihat saudara, saudara dikasih tahu sama malaikat pun, bahkan Tuhan Yesus pun yang kasih tahu saudara, saudara nggak berubah. Ya apa ya? Halo? Saudara tetap lihat TikTok, saudara tetap main TikTok seharian penuh mungkin ya. Saudara tetap main game seharian penuh. Ada orang yang main game saudara dari jam 11, ini kesaksian benar. Ada orang konseling sama saya main game dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi, jam 5 pagi main game. Dikasih tahu sama pendeta nggak berubah, dikasih tahu, udah banyak udah dikasih tahu begini-begini. Karena kenapa? Dia hanya perlu pengetahuan saja, sehingga pengetahuan itu tidak akan merubah Bapak Ibu Saudara. Tidak akan merubah, sama sekali tidak merubah. Nah, apakah dengan saudara misalnya tadinya nonton film komersil, nonton ini, nonton itu setiap hari, terus saudara akan jadi berubah? Yang tadinya nonton film begitu banyak, tiba-tiba nggak nonton, tiba-tiba kelihatan seperti orang alim. Apakah itu kita sudah berubah? Nggak selalu demikian. Ada amin saudara? Nggak selalu demikian. Nah, pengetahuan itu memang kita perlukan, tetapi inilah yang membedakan antara pengetahuan dengan pembaharuan akal budi kita. Yang percaya katakan amin Bapak Ibu Saudara. Nah, apa itu pembaharuan? Apa ibu bedanya dengan akal budi? Nih saudara, jadi tanpa perlu kita diperintah, tanpa perlu kita dikasih aturan, kita bisa berubah. Seperti Rasul Paulus nyatakan berubah di dalam Filipi 3 ayat 7. Yuk kita baca bersama-sama. Filipi 3 ayat yang ke-7. Apa yang Paulus katakan? Ini jelas sekali, untuk kita berubah, kita harus mengerti bagaimana caranya kita berubah. Tidak sembarangan aja kita berubah. Nggak akan berubah, saudara. Sampai saudara tutup mata, tetap aja aku masih seperti yang dulu. Nih, saudara. Kita baca bersama, saya bacakan ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah, mungkin kita bisa bilang begini, aduh, dulu nih saya senang sekali main game, saya senang sekali main judi, saya senang sekali. Tapi ketika saudara memikirkan hal itu, ketika saudara membaca Alkitab dan tiba-tiba saudara berubah, udah nggak ada untungnya lagi main game, udah nggak ada untungnya lagi, yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi. Itu adalah kesadaran saudara berpikir, kesadaran pembaharuan akal budi. Yang dulu saudara bosen baca Alkitab, ya, kalau bilang, Alkitab itu membosankan. Sekarang saudara rajin baca Alkitab, karena apa? Tiba-tiba saudara, oh iya benar ini, Alkitab ini membuat saya kuat, membuat saya semangat, membuat saya ini. Nah jadi, ini yang dinamakan mulai berubah akal budi, walaupun belum secara keseluruhan. Nah, orang dunia itu tahu tentang pengetahuan yang benar. Ya apa ya Bapak Ibu Saudara? Semua orang dunia ini selalu belajar tentang pengetahuan yang benar. Seperti tadi saya bilang, HP, ya kan? HP itu benar. Nah, bahkan sampai hari ini kecanduan handphone itu sudah masuk di dalam apa? Apa itu apa? American Psychiatric Association. Apa? Itu namanya apa? Itu sudah masuk yang namanya kecanduan handphone. Itu masuk ke dalam kecanduan internet atau kecanduan handphone itu masuk ke dalam gangguan psikologis. Nah, saudara yang terkasih, Paulus menganggap yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Kalau saudara hanya butuh pengetahuan, saudara nggak perlu datang ke gereja. Ya apa ya? Ada amin saudara? Banyak sekali orang sekarang kalah kaprah. Masuk ke gereja, saudara perlu pengetahuan di dalam gereja. No, saudara bisa cari pengetahuan itu di luar gereja. Apa yang baik, apa yang tidak baik, apa yang benar, apa yang tidak benar. Itu banyak. Saudara jangan jauh-jauh. Misalnya saudara bangun pagi atau berolahraga. Kira-kira menurut ilmu pengetahuan berolahraga itu benar nggak? Sehat nggak? Baik nggak? Baik. Ya kan? Itu pengetahuan yang kita bisa dapatkan di luar gereja.
Itu dapatkan di luar Alkitab, saudara. Jadi itu semua kita bisa dapat pengetahuan itu. Perubahan itu bukan hanya perubahan secara pikiran dengan pengetahuan. Garis bawah ini. Karena itu semua, saudara tidak akan pernah bisa berubah. Katakan kiri kananmu, saudara tidak bisa berubah oleh karena pengetahuan. Karena pengetahuan itu bukan segala-galanya, hanya sebagian kecil, dan itu tidak akan merubah kita secara manusia. Banyak orang bicara tentang perubahan, tetapi dia tidak berubah, saudara. Pembaharuan akal budi ini berarti tata nilai kita yang berubah. Yang saya sebutkan dalam khotbah Natal saya, nilai kesementaraan yang menyatu dengan nilai kekekalan yang menyatu dengan kesementaraan. Artinya nilai kesementaraan kita yang tadinya tidak bernilai, yang tadinya bernilai kebinasaan, tapi berubah menjadi nilainya kekal, berubah punya nilai yang kita bisa harapkan untuk kita bisa menuju kepada kehidupan yang kekal. Jadi pembaruan akal budi ini, tata nilai kita berubah. Apa, saudara? Tata nilai kita berubah. Bukan tata pengetahuan kita yang berubah, bukan. Bukan tata gerak-gerik kita yang berubah, bukan kita berubah, besok kita berubah. Oh iya ya, si A sudah berubah nih. No. Kenapa, saudara? Kenapa kita tidak bisa berubah? Kenapa saya sering bilang aku masih seperti yang dulu? Karena kita kecanduan. Yang percaya katakan amin. Orang nonton video porno itu kecanduan. Orang berjudi, dulu saya pernah di masa muda saya, usia berapa tuh ya? Dari mungkin usia 8 tahun ya, saya sudah jago main kartu, saudara. Ngelecehin jagoan-jagoan judi. Umur 8 tahun sampai saya lulus SMP. Lulus SMP umur berapa tuh ya? 8 sampai umur berapa tuh? 13 tahun, 14 tahun ya, lulus SMP. Saya rajanya judi, saudara, untuk sekeliling Kebon Siri dan sekitarnya. Setiap saya main judi, saya nggak pernah kalah. Sampai ketika saya belum nikah, ya, apalagi belum jadi pendeta, kumpul di keluarga istri saya nih. Papanya istri saya atau mertua saya kelecehin juga. Main judi gitu kan, saya jagonya main QQ gitu. Wah, pokoknya tuh saya pasti ngeraup, dan semua saudara-saudara saya, ipar saya gitu ya, selalu kalah kalau main judi gitu. Saya punya kecanduan gitu loh terhadap judi. Bahkan dulu sampai ujian akhir aja, di malam ujian akhir aja, orang-orang pada belajar, saya main judi. Sampai pagi, sampai jam 2, jam 3 saya main judi. Ya kan? Pagi-pagi saya testing. Walaupun akhirnya lulus dengan nilai pas-pasan. Tapi itu yang namanya kecanduan, saudara. Nah, kita coba refleksi diri kita masing-masing. Kecanduan apa nih yang hari-hari ini ada dalam kehidupan kita? Apakah saudara kecanduan ngelihat video porno? Apakah saudara kecanduan, ya kan, melihat main judi? Saudara kecanduan terhadap hobi motor, hobi mobil, kecanduan terhadap apa tuh namanya? Kalau wanita pasang alis dicopot, dipasang. Karena itu saya sering katakan wanita itu orang yang paling makhluk yang paling tidak bisa diatur. Tuhan sudah berikan alis yang benar saja dirombak. Tuhan udah berikan loh dari dia lahir nih, alis kamu begini, digundulin, dirombak, digambar aja sama manusia, di reborn istilahnya, ya kan? Nah, kecanduan seperti itu, banyak orang kecanduan hari-hari ini. Ada nggak orang kecanduan operasi plastik? Ada, saudara, sampai meninggal. Banyak artis, ada beberapa tuh saya lihat, ada 1 atau 2 artis meninggal gara-gara kecanduan operasi plastik. Kecanduan, saudara, kecanduan rokok, kecanduan judi, video porno, kecanduan macam-macam lah di dalam dunia ini, ya kan? Ada kecanduan main gak pulang-pulang, ada haleluya, main kecanduan terus, ya kan? Wah, dia senang bergaul kiri kanan sampai lupa rumah, sampai lupa daratan. Walaupun ada lautan tapi lupa daratan, saudara, ya kan? Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita benar-benar mengerti dengan pemahaman yang benar tentang sebuah Alkitab. Nah, pembaharuan akal budi ini berarti tata nilai kita apa tadi?
berubah. Bagaimana cara kita berubah akal budi ini? Yuk kita lihat 1 Korintus pasal 2 ayat 16. Apa yuk? Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 2 ayat 16. Apa yang firman Tuhan katakan? Bagaimana caranya tata nilai kita bisa berubah? Apa pembaruan akal budi itu? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus inilah yang akan membuat kita semua menjadi berubah. Ada haleluya. Kita semua ini bisa berubah kalau kita punya pikiran-pikiran Kristus, bukan pikiran dunia lagi, saudara. Pikiran Kristus itu yang dulunya kita kecanduan terhadap mobil, kita beda. Sekarang kita kecanduan terhadap firman Tuhan. Kita kecanduan baca firman Tuhan, kita nggak lagi mau melihat hal seperti itu. Dan ketika kecanduan ini sudah berubah dalam kehidupan kita, maka kita benar-benar berubah. Kita nggak lagi melakukan hal itu bukan karena aturan, bukan karena oh ini jelek, ini tidak baik, ini buruk. No, saya berubah tidak main judi lagi. Itu bukan karena ada aturan. Wah, saya udah jadi pendeta, nggak mungkin dong saya main judi lagi. No, bukan itu. Oh, saya malu ya main judi lagi. Bukan itu, saudara. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya kita ini benar-benar berubah, benar-benar tidak lagi mengenal yang namanya tadi. Kalau saya perjudian, saya seakan-akan misalnya ada kumpulan lagi nih yang ngajakin saya main judi, walaupun saya masih pintar, walaupun saya masih bisa, tapi udah nggak ada lagi ketertarikan. Bukan karena malu sebagai seorang pendeta, bukan, tetapi tidak ada ketertarikan lagi. Ada haleluya? Ada amin? Tuh, itu baru berubah. Mulai ngerti nggak nih Bapak Ibu Saudara? Halo, ngerti kan? Misalnya suatu saat saya diajak sama jemaat saya, ya kan, untuk ngadu ayam. Ngadu ayam, terus saya berjudi kan. Dulunya saya juga salah satu raja adu ayam. Main judi, ya itulah. Pokoknya yang sifatnya judi, saya hobi lah. Waduh, ngadu ayam nih, aduin ayam, dapat duit. Ayamnya seru kan? Kenikmatan, kecanduan, saudara. Itu bahaya. Jadi itu yang harus berubah. Sekarang, sekalipun orang itu ngajak, saya hanya sifatnya, oke deh, saya hanya ngebantu ininya aja, uang ayam, belinya aja gitu kan, tapi saya nggak mau ikutan. Bukan berarti dalam hal itu saya mengikuti, tetapi saya bilang lebih baik beternak ayam itu daripada diadu-aduin. Nah itu seperti itu, saudara. Jadi kita nggak lagi melakukan hal itu. Sungguh berbahaya. Hobi-hobi yang seperti ini, kecanduan yang seperti ini, itu membahayakan, memikat hati kita. Memiliki pikiran yang baru bukanlah urusan kita mengikuti aturan. Yang percaya katakan amin. Saudara, di dalam rumah tangga, sekalipun istri saudara ngoceh setiap hari, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Suami juga bilang istri, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kira-kira saudara melanggar atau enggak? Pasti lebih banyak melanggarnya daripada mematuhi. Saya mau katakan satu sifat manusia yang paling dasar. Manusia, terutama anak-anak muda. Sini siapa yang anak muda nih? Anak muda, semakin dilarang, dia semakin mau tahu. Iya apa ya, saudara? Semakin dilarang nih, Chris, jangan begini. Onik, jangan begini. Semakin dilarang, semakin dia mau tahu, semakin dilanggar. Itu memang sifat karakter manusia, termasuk kita semua. Adam dan Hawa juga begitu. Waktu di Taman Eden, ketika dia dilarang untuk makan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk, dimakan nggak? Dimakan. Itu sifat manusia yang paling dasar. Sekalipun waktu itu Adam dan Hawa belum memiliki dosa, belum mempunyai dosa. Ya kan? Jadi bagaimana nih caranya kita bisa lepas dari peraturan, kita bisa lepas dari semua. Coba kita lihat lagi Kolose pasal 2 ayat 20. Bagi banyak orang di dalam dunia ini, itu yang utama bagi orang tersebut, kecanduan. Nah, jadi gimana caranya? Nih kita lihat. Kita nggak perlu, kata Kolose ini, kita nggak perlu memahami atau mematuhi peraturan. Tapi lebih baik kita berubah. Coba kita lihat. Kolose pasal 2 ayat 20 sampai 21. Apa yang firman Tuhan katakan? Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus, benar kan?
dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa apa? Peraturan. Kita nggak boleh ditaklukkan dengan peraturan. Peraturan itu tidak akan membuat kita patuh. Saudara lihat apa yang terjadi dengan Pilpres dan Pilwapres? Lihat. Ya, saya bukan condong 01, 02, 03, tapi kita lihat fenomenanya. Ada seorang paslon, saya nggak sebut namanya, selalu melanggar. Setiap kali dia debat, dia selalu melanggar. Dari podium, ya jalan-jalan lah, ya kan? Kenapa? Karena aturannya harus di podium. Dia langgar. Ada haleluya? Ya kan? Nggak boleh kasih singkatan, dia langgar lagi, kasih lagi singkatan. Ya kan? Walaupun dia nggak ngerti juga tentang singkatan tersebut. Saya banyak belajar tentang itu juga gitu kan. Nah, jadi itu kalau peraturan dikasih, itu pasti akan dilanggar. Misalnya gini, saudara, jangan pernah ketika saudara ibadah melihat handphone, melihat ini, melihat itu, saudara fokus sih sama saya. Percuma. Saudara mau kasih bilang, aku pakai handphone di denda lo inilah segala macam, itu hanya peraturan. Saudara pernah lihat ada warung atau ada restoran yang dibilang dilarang merokok. Masih banyak nggak orang yang merokok? Walaupun nggak pakai AC ya. Dia tulis tuh, apalagi kalau di Malaysia atau di mana gitu ya, apalagi kalau di Eropa, dia tulis dilarang merokok, non smoking gitu ya. Tapi dia tetap aja ngerokok. Kenapa? Dia bilang, oh ini kan alamnya bebas, ini kan nggak masalah, ini kan nggak ada AC. Semakin banyak peraturan, kalau tidak benar-benar dari hati kita yang paling dalam, perubahan tentang akal budi kita nggak akan berubah. Aturan tidak akan pernah mampu menghentikan dorongan daging. Yang percaya katakan amin. Nggak bakalan mampu. Yang namanya peraturan di dunia ini ya tidak akan pernah mampu untuk merubah dan menghentikan dorongan kedaginganmu. Tuh, nggak akan pernah mampu, saudara. Percuma saudara bercara berkali-kali, tidak akan pernah berubah kalau kita tidak mau berubah. Coba kita lihat lagi 2 Kolose pasal 2 ayat 22 sampai 23. Nih, perhatikan baik-baik. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup dunia. Peraturan itu hanya dibuat untuk memenuhi kebutuhan dunia, kepuasan dunia. Itu peraturan, saudara. Makanya jangan pernah heran, walaupun kita hidup di negara hukum nih hari-hari ini, nggak pernah ada hukum yang bersifat bisa memuaskan seluruh umat manusia. Ya apa ya? Contoh presiden berkampanye kemarin, ya kan? Dia bilang menurut hukum, menurut tafsiran dia boleh. Ya itu kan menurut tafsiran dia, menurut tafsiran orang lain tidak boleh. Jadi artinya apa, saudara? Mesti dibaca secara kontekstual. Walaupun ahli hukum sudah menjelaskan begini-begitu, tapi mereka punya pendirian masing-masing. Hukum tidak akan bisa merubah atau membuat manusia itu berubah. Yang percaya katakan amin. Saudara, 1 juta kali pun saya bilang seperti ini, ayo saudara, mari kita datang doa, mari kita datang baca firman, mari kita ini. Saudara nggak akan mau, nggak akan berubah. Itu hanya aturan, aturan kamu saja. Aturan pendeta Kurniawan, aturan GBI Aberta. Halo, saudara nggak akan berubah. Ya, yang pemarah, yang keras hati, yang keras kepala, nggak akan pernah berubah. Kenapa, saudara? Nih, nanti yang terakhir yang saya mau katakan. Kalau kita mau berubah, tidak ada cara lain dan tidak ada jalan lain. Perubahan akal budi itu harus merubah sudut pandang dan merubah pikiran kita. Yang dahulu kuanggap keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Yang terakhir yang saya mau katakan begini. Saudara ini sudah dewasa belum secara kekristenan? Mungkin ada yang bilang ya, ada yang bilang belum, ada yang bilang baru. Saya mau tanya,
Waktu Bapak Ibu Saudara masih kecil, saudara mainnya apa? Anak laki-laki mainnya apa? Mobil-mobilan. Terus tembak-tembakan. Ya. Oke. Sekarang saya mau tanya. Kita kalau udah umur 20, 25, tiba-tiba kita ngelihat ada orang main mobil-mobilan. Saudara pikirannya apa? Pikirannya apa? Gila ini. Pikirannya masih kayak, nah benar Pak Thompson, bukan gila ya. Gila terlalu kasar. Masih kayak anak kecil ini. Jadi, pikiran dia tuh nggak berubah. Setelah dia dewasa tidak berubah. Ya kan, misalnya yang cewek gitu kan. Dulunya seneng main boneka. Tiba-tiba, ini kemarin baru heboh. Nggak tahu Bapak Ibu Saudara udah buka atau belum, udah baca atau belum. Baru aja. Jadi ada orang, wanita, kawin sama boneka gede gitu ya, bonekanya cowok, pakai dasi lah, keren. Terus nggak lama kemudian dia hamil, katanya dia hamil boneka. Ketika punya anaknya boneka. Saudara nggak tahu itu lagi viral loh, lihat di YouTube, lagi viral banget. Yang itu ada berapa ya, 7 juta apa 10 juta viewer. Saya kaget juga, boneka nih model baru, pas banget sama khotbah saya. Jadi orang ini kalau menurut saya dia tidak berubah, saudara. Mainan yang dulu ya kan dia anggap. Nah kalau udah gede, coba misalnya Miranda kalau udah seumur begini, pacarannya sama boneka atau sama bener? Hah? Diketawain nggak sama mama? Tiba-tiba kamu angkat boneka, ayo jalan-jalan yuk, nah, ya kan? Pegang lagi. Pikirannya ketinggalan, saudara. Masih seperti yang dulu. Nah, Tuhan ini mau mengatakan, hati-hati. Kalau kita sudah dewasa, pasti kita punya pikiran seperti orang dewasa yang percaya, katakan amin. Orang kalau sudah dewasa, saudara, seperti kita semua yang ada di tempat ini, pasti pikiran kita jadi dewasa, nggak berpikir lagi seperti kanak-kanak, bukan berpikir lagi seperti anak-anak. Ketawa semua. Kalau tiba-tiba Bapak Ibu Saudara masih main gundu, ya kan, masih main. Yang dulunya kita anggap itu memang baik, sesuai dengan umur kita, sekarang sudah kita anggap sebagai perspektif yang merugikan kehidupan kita. Kenapa? Bukan hanya malu bagi orang lain, tetapi nggak ada gunanya lagi buat kita untuk main boneka-bonekaan, nggak ada gunanya lagi untuk kita main mobilan. Ya apa ya? Diketawain semua orang, saudara. Bukan ketawain, tetapi kita dibilang, wah ini orang memang nggak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya, saudara. Jadi hari ini kita perlu mendengar ini dengan serius, bahwa pembaharuan akal budi itu bukan berubah karena pengetahuan, itu bukan berubah karena aturan. Pembaharuan akal budi hanya bisa berubah oleh karena, ayo katakan dong bareng-bareng, bisa berubah hanya karena Alkitab. Di dalam Alkitab inilah yang bisa merubah pembaharuan budimu. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara nggak pernah baca Alkitab, jangan pernah mimpi. Kan ada yang bilang kan, sorry ya, jangan pernah mimpi, saudara. Sorry ya, jangan pernah mimpi. Jangan pernah mimpi saudara punya perubahan akal budi. Yang percaya katakan jangan pernah mimpi saudara kalau nggak baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara bilang saya pasti masuk surga. No way. Jangan pernah mimpi. Saudara bilang, Pak, jangan main-main, saya ini ya kan pendeta, doktor, teologi, mungkin profesor. Terus, tapi saya nggak perlu baca Alkitab, Pak. Alkitab ini buat saya nggak ada artinya, Pak. Saya udah ngerti semua. No, hati-hati saudara. Sekalipun kita doktor teologi, profesor teologi, tetap ini harus kita baca tiap hari. Tidak bisa tidak. Ini hukumnya wajib, kata orang seberang. Bukan hukumnya yang nggak wajib. Ini wajib, saudara. Tanpa ini, ya, saya mau katakan sama Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara nggak akan ada perubahan. Perubahan akal budi yang seperti apa? Nggak ada, saudara. Nggak ada perubahan. Jadi nanti lagunya aku masih seperti yang lebih baik lagu yang baru.
Tapi yang positif ya. Lain dulu, lain sekarang. Tapi yang positif. Jangan yang dulunya kita baik, sekarang jadi kacau. Ya kan? Yang positif, dulunya kita nggak baik, sekarang kita menjadi baik. Tetapi bukan, perubahan itu bukan perbuatannya. Perbuatan itu hanya mengikuti perubahan akal budi. Nah, ketika kita berubah akal budi kita, itu perubahannya akan terus menerus. Dia nggak akan balik lagi. Sekali saudara berubah akal budinya, itu tidak akan balik lagi. Saudara sekali berubah tidak mau lagi nonton video porno, bukan karena dilarang sama pendeta, bukan karena dilarang sama istri, bukan karena dilarang sama siapa-siapa, tapi saudara mengerti bahwa apa yang dahulu menguntungkan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Paulus tidak pernah melarang seseorang untuk A, B, C, D. Saudara lihat Kristus dalam firman Tuhan, ada yang dia larang? Dia selalu kasih perumpamaan, dia selalu kasih filosofi. Karena saya banyak belajar tentang filosofi. Oh, filosofinya luar biasa. Yesus lebih luar biasa lagi. Paulus sangat luar biasa juga. Sama-sama dahsyat. Kenapa saudara? Paulus hanya katakan yang dulu ku anggap untung. Sekarang sudah tidak lagi dianggap untung, tapi dianggap rugi. Perubahan itu yang seharusnya terjadi buat kita. Dahulu ku anggap, waduh untung ya, nonton TV segala macam, sekarang ku anggap rugi. Yang ku anggap untung sekarang adalah membaca Alkitab. Tuh saudara. Jadi tanpa saudara membaca Alkitab, tanpa saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saya mau katakan hari ini, bukan berarti saudara langsung divonis tidak masuk surga, bukan. Tetapi peluangnya jauh lebih kecil untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena kalau saudara disurvei sama malaikat, ya kan, sekarang kan lagi musimnya survei nih, ya kan, menang 1 putaran lah, menang 2 putaran lah. Orang kita buat ngelilingin tembok Yeriko aja berapa putaran saudara? Tembok Yeriko berapa putaran kita kelilingin? Hah? 7? Enggak, 14 kali. 7 yang pertama 2 kali, yang terakhir, putaran yang terakhir itu 7 kali. 14 kali saudara, ya kan? Jadi yang saya mau katakan, ayo kita nggak usah pusingin tentang putaran-putaran segala macam, tentang paslon. Gampang. Saudara bisa lihat, saya bukannya hari ini mempromosikan untuk milih si A, B, 01, 02, 03. Kalau saudara memilih calon paling gampang. Adakah dari antara ketiga calon ini, baik capresnya maupun cawapresnya, yang sudah mengalami perubahan akal budi? Atau hanya ada di panggung saja? Ada amin saudara? Habis itu berubah lagi, pek gitu kan misalnya. Berubah lagi. Hati-hati saudara, ya kan? Kita bisa lihat bagaimana seseorang bisa menjawab dengan baik, bagaimana tingkah lakunya dia di rumah, bagaimana rakyat melihat tingkah lakunya. Itu yang saudara harus pelajarin, rekam jejak, baru saudara pilih yang terbaik. Haleluya. Jadi kalau itu saudara bisa lihat, maka di dalam setiap kehidupan saudara, maka saudara akan berubah. Nyari pasangan hidup pun saudara bisa lihat berubah. Dahsyat. Nyari ini pun bisa berubah. Tapi bukan berarti perubahan ini jadi 01 ya, perubahan mendasar, bukan. Tapi maksudnya kita perubahan akal budi. Kalau saya jadi tim sesnya 01, Pak, tambahkan ini Pak. Waduh, langsung dia, oh iya ya bener ya. Jadi bukan berubah, pidato aja mungkin sedikit berubah ya kan, dengan saya tambahin perubahan akal budi. Bukan perubahan hanya sementara, balik lagi. Dia langsung bisa di debat terakhir besok ya, debat kelima, mungkin dia bisa langsung knockdown gitu ya kan. Wah, berubah akal budi itu bukan hanya berubah tingkah lakunya, yang nanti sebentar balik lagi, belum berapa hari udah balik ya kan. Tapi kalau berubah sungguh-sungguh, itu berbeda. Dulu saudara misalnya jadi maling, pencoleng, pencopet, sekarang mau nyopet aja udah gemeteran saudara. Itu tandanya saudara berubah. Ada amin saudara? Nyopet gitu kan dulunya kan canggih, slup. Sekarang udah nggak bisa. Itu berubah. Ya kan, dulunya rajin tidur, jarang-jarang berdoa. Itu harus berubah. Dulu saya sebelum berubah, sama seperti Bapak Ibu Saudara, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu,
males baca Alkitab, males berdoa. Iya apa ya? Ya nggak? Di sekarang saya nih kalau bangun tidur aja nih, serep aja langsung. Mau nggak mau, walaupun mata saya masih berat, saya belum bisa duduk, saya tetap lipat tangan, saya berdoa. Kenapa? Udah berubah nih, bukan karena apa-apa. Dulu ku anggap, sekarang ku anggap rugi. Jadi dulu tuh, waduh yang begitu-begitu, bangun tidur, mungkin zaman dulu kita udah pikiran kita ke A, B, C, D, E, F. Zaman sekarang juga mungkin sama ya, bangun tidur langsung buka handphone, langsung lihat gadget, langsung lihat ini, lihat itu. No. Bangun tidur, doa, baca firman. Kalau bisa baca firman yang benar-benar dari Alkitab. Kalau gadget ya boleh-boleh aja, tapi ini lebih afdol baca. Selalu ada di samping kanan saya. Ayo baca, nggak pernah lupa. Kalau mau dengar renungan harian, monggo silahkan. Itu hanya sebagai additional, bukan dibalik. Renungan harian dulu, orang khotbah dulu, baru kita baca Alkitab. No. Saudara harus minta baca Alkitab itu, harus minta pimpinan dari Tuhan, baru saudara bisa berubah. Yang percaya katakan amin. Tanpa itu, saya bilang nonsen. Tanpa itu saudara nggak akan bisa berubah. Perubahan akal budi bukan karena aturan. Pendeta bikin aturan A, pendeta bikin aturan B, pendeta bikin aturan B, C. Bukan karena peraturan orang tuamu di rumah. Ya, mungkin di sini banyak orang tua, hari Tuhan semua. Ya kan kita kasih aturan, tetap aja nggak berubah-berubah. Ya nggak, sama lah keluarga saya. Kalau kita kasih aturan nggak berubah, nggak perlu kasih aturan. Yang penting dia harus bisa berubah. Kita hanya kasih firman Tuhan seperti ini. Kalau dia mau berubah, ya dia berubah. Kalau dia tidak berubah, dia tidak akan pernah berubah sampai Kristus Yesus datang sendiri pun untuk merubah, tidak bisa berubah. Setelah pembaharuan akal budi kita dirubah, baru yang tadi lanjutannya apa tuh? Roma pasal 12 ayat 2, ada yang boleh bacakan saya? Yang paling terakhir tuh. Baru kita bisa membedakan kehendak Allah dan kehendak, coba ada yang bisa bacakan nggak? Nah itu baru kita tahu terakhir. Baru kita bisa hidup benar, baru kita bisa hidup di jalan yang benar, milih pasangan benar, milih segala sesuatu benar, melakukan kehidupan. Roma 12 ayat 2 apa dia bilang? Sehingga setelah pembaharuan akal budi, pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tanpa itu, tanpa perubahan budimu, tanpa perubahan akal budimu, saudara nggak pernah bisa tahu ini kehendak Allah atau bukan, ini kehendak Allah atau bukan. Saudara akan ada tabir hitam yang nggak bisa saudara tembus karena saudara belum berubah secara akal budi. Tuhan tidak akan membuat mata kita berubah, mata hati kita berubah. Mata hati kita bisa melihat dengan benar tanpa perubahan akal budi yang sebenarnya. Ngerti ya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini? Jadi perubahan akal budi itu bukan karena aturan, bukan karena apa tadi? Aturan, bukan karena kita dipaksa-paksa, bukan karena pikiran kita lewat pengetahuan saja yang berubah, tapi ini yang bisa merubah. Ini pengetahuan yang paling dalam. Pengetahuan dunia hanya kulitnya saja, tapi ini benar-benar dalam, sedalam-dalamnya. Saudara baca firman Tuhan, maka saudara pasti bisa berubah akal budi kita pribadi lepas pribadi. Tanpa itu, saya yakin kita tidak pernah berubah sampai kita menutup mata kita. Dan yang terakhir yang saya ingin katakan, Pak, kenapa sih kita harus berubah akal budi kita? Begini saudara, persoalan yang paling utama waktu kita lahir ke dalam dunia, kita itu 100% makhluk yang tidak berdosa, kecuali ada dosa keturunan. Itu bukan dosa kita, itu dosa plus. Nah, ketika kita dalam keadaan suci, kudus, di dalam kita melakukan kegiatan hidup sehari-hari berjalan, hidup kita ini, akal budi kita semua ini udah menurut dunia. Makanya dibilang jangan serupa dengan dunia. Nah, di akhir kehidupan kita, entah kita umurnya 30 kah, entah umur 60 kah, entah umur 70, ketika kita pulang ke rumah Bapa, Tuhan menginginkan karakter kita, Tuhan menginginkan akal budi kita itu berubah sama seperti ketika Dia berikan ketika kita lahir ke dalam dunia ini. Kembali
menjadi seperti pikiran Kristus. Baru ketika Tuhan mau mengangkat kita pulang ke rumah Bapa di surga, kita sudah segambar dan serupa dengan Kristus. Kalau nggak mungkin, saudara. Masa Tuhan bawa pulang, ya kan? Ayo masuk surga. Karakter pikirannya masih pikiran dunia, semuanya masih pikiran dunia. Dia nggak akan bawa saudara masuk dalam kerajaan surga. Siapa yang dibawa dalam kerajaan surga? Siapa yang berhak masuk dalam kerajaan surga? Hanya satu, yang pembaharuan akal budinya sudah berubah. Pikirannya bukan pikiran dunia lagi, tetapi pikiran Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita bilang sama Tuhan, Bapa yang baik, hari ini firman Tuhan dengan tegas menegur kami semua bahwa kami bukan hanya berubah karena pengetahuan, bukan berubah karena aturan-aturan kehidupan manusia, tapi kami berubah akal budi kami, pembaharuan akal budi kami berubah karena firman Tuhan, berubah karena Yesus yang ada di dalam kami, sehingga kami boleh mengerti tentang perubahan yang hakiki ini dalam kehidupan.